Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Ramadanti, kelas B2 dengan NIM 2190302286. Di video kali ini saya ingin membahas rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnisnya dengan judul Manajemen Food and Beverage. Dan langsung saya bahas yang pertama, langkah-langkah identifikasi dan mengenali peluang. Kriteria 1:1. Prinsip untuk menarik peluang diidentifikasi berdasarkan kualitas esensial. Rekaman hasilnya, prinsip untuk menarik peluang bisnis di bisnis saya adalah tepat waktu dan mengakar. Karena di sebuah bisnis kita harus yang namanya berkomitmen dengan waktu. Karena waktu itu sangat penting dalam semuanya. Berikutnya, kriteria 1:2. Tren lingkungan bisnis diobservasi untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Rekaman hasil tren lingkungan strategis. Saya memilih yang pertama, kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Yang kedua, kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Dengan adanya kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial, bisnis zaman sekarang itu lebih berkembang dikarenakan hampir semua masyarakat lebih nyaman di rumah saja. Dengan adanya virus corona seperti ini, kita lebih nyaman atau masyarakat lebih nyaman untuk memesan makanan atau minuman lewat online dikarenakan sangat berfungsi sekali kekuatan sosial dan kekuatan ekonomi. Kriteria 1:3. Karakteristik personil wirausaha dikenali untuk mengidentifikasi kesenjangan bisnis. Rekaman hasil karakteristik personal wirausaha dapat mencakupi yang pertama, pengalaman, yang artinya pengalaman semua bisnis. Tentunya kita sudah punya pengalaman yang cukup banyak. Yang kedua, faktor kognitif, yang artinya mempunyai kualifikasi sarjana ekonomi. Yang tentunya kita sudah memahami tentang ekonomi bisnis. Yang ketiga, ada kreativitas, yang artinya mempromosikan dengan ide yang menarik. Dengan adanya ide yang menarik, tentunya akan membuat konsumen menarik dengan bisnis kita yang buat. Berikutnya, kriteria 1:4. Masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Rekaman hasil, masalah-masalah, yaitu kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Dengan yang kita ketahui zaman sekarang ini, dengan adanya pandemi COVID-19, bisnis-bisnis di tahun ini sangat menurun. Dikarenakan itu, banyaklah saingan-saingan yang mengandalkan dengan media sosial, dengan adanya internet. Berikutnya, yang kedua, mencari gap di pasar dan membangun ide-ide. Kriteria 2:1. Metode diidentifikasi untuk membangun ide-ide bisnis. Rekaman hasil, metode untuk membangun ide-ide mencakupi yang pertama, brainstorming, yang kedua, focus group. Dengan yang saya sudah jelaskan tadi, karena adanya pandemi COVID-19, kita sangatlah berguna untuk menggunakan sebuah aplikasi atau medsos yang disebut media sosial. Dengan adanya media sosial, kita semakin berbisnis. Kita makin bersaing dengan bisnis-bisnis lainnya, dikarenakan kita harus mempunyai ide yang menarik buat bikin konsumen menarik kepada bisnis kita. Berikutnya, kriteria 2:2. Kesenjangan suatu produk atau jasa, identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Hasil rekaman, kesenjangan suatu produk atau jasa. Yang pertama, kesenjangan akses, yaitu akses untuk membeli produk kami bisa terakses. Yang kita udah ketahui, dengan adanya media sosial, kita bisa saja menggunakan kayak semacam Grab online atau Gojek. Kita bisa saja mempasarkan bisnis kita dengan media sosial atau aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia untuk menjual bisnis kita kepada konsumen. Berikutnya, kriteria 2:3. Strategi mengisi gap pasar. Identifikasi berdasarkan hasil analisa kesenjangan. Hasil rekaman strategi gap pasar, penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada.
Ya contohnya kita harus mempunyai variasi yang sangat banyak untuk bisnis kita agar menarik buat konsumen. Kriteria 2:4. Tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi yang ditawarkan. Tipe ide-ide memberi kenyamanan. Dengan yang namanya memberi kenyamanan, kita harus menyambut konsumen dengan baik, dengan ramah, dengan senyum, dan dengan adanya kita memberi kenyamanan supaya kita menarik buat konsumen untuk balik lagi dengan berbisnis dengan kita. Dan yang terakhir, 2:5. Ide-ide bisnis, produk, atau jasa diidentifikasi untuk dikembangkan. Yang kita lihat di sini, ide-ide bisnis yang diidentifikasi jasa, yaitu dropshipping, bisnis tumbuhan atau lamaran hias, jasa pembuatan konten, kelas online, catering makanan sehat, jasa translasi, jasa fotografi, app development. Dengan kita ide-ide bisnis yang diidentifikasi jasa, kita harus mengembangkan lagi bisnis yang kita mulai untuk menyaingi bisnis-bisnis lainnya. Dan saya rasa cukup, dan saya meminta maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.